kalau kita punya banyak dalam hal materi, apa kita cukup bahagia? Tapi kalau kita bisa ngelihat anak-anak ini punya harapan, punya senyum, itu untuk saya happiness-nya tuh lebih luar biasa daripada saya dikasih uang banyak gitu ya, atau harta banyak yang hanya bisa saya nikmati sendiri. Makin banyak kita memberi, pasti makin banyak kita mendapatkan sesuatu. Cerita singkatnya kenapa sekolah ini berdiri sebetulnya nggak disengaja, ya. Jadi ya terjadi aja seperti itu. Karena saya nggak pernah punya niat untuk bikin sekolah seperti ini. Tapi ya karena keadaan mungkin pada waktu itu dan melihat bahwa anak-anak pemulung ini sebetulnya juga ingin punya kesempatan yang sama dengan anak-anak Indonesia lainnya yang bisa bersekolah. Nah, karena mereka itulah maka saya berusaha menjembatani sampai akhirnya ya seperti ini sekarang. Kegiatan ini dimulainya tahun 2001. Kita berpindah-pindah pada waktu itu karena kita nggak punya tempat, memang belum memikirkan ya untuk ini, dan waktu itu juga saya masih bekerja. Sampai akhirnya anaknya makin banyak dan butuh tempat yang nggak berpindah-pindah lagi. Sampai akhirnya ketemulah daerah ini yang tadinya tempat pembuangan sampah tadi itu, karena kesatu biaya sewanya bisa murah ya, dan sedikit demi sedikit kita bangun sampai akhirnya jadi seperti ini. Sebetulnya awal mulanya itu karena waktu zaman saya baru lulus kuliah, itu ada program pemerintah yang namanya adalah program Inpres, Instruksi Presiden, di mana setiap sarjana kedokteran, pertanian, mungkin ya cuma beberapa sarjana yang kita harus disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Itu adalah salah satu program yang baik pada waktu itu yang sayangnya tidak diteruskan saat ini. Sehingga saat ini dokter itu mungkin juga kalau saya lihat jumlahnya mungkin juga kurang karena jumlah pertambahan penduduk yang makin meningkat, tapi juga penyebarannya yang kurang. Dan lagi pula karena saya waktu itu di daerah terpencil, saya pengalaman saya itu bahwa dokter itu bukan fungsinya hanya kuratif ya atau mengobati. Yang paling penting itu adalah kita mengedukasi masyarakat bagaimana caranya hidup sehat dengan apa yang mereka ada di daerah itu. Dan itu yang usaha-usaha promotif dan edukasi itu yang kurang, karena memang biaya untuk itu sebetulnya hampir nggak ada, cuman bicara dan berinteraksi dengan masyarakat. Sementara kalau pengobatan itu kan biayanya tinggi. Dan dengan sendirinya kenapa orang-orang pengen jadi dokter, karena katanya dokter itu penghasilannya besar. Ya. Jadi ya itulah yang menurut saya harusnya kita itu lebih banyak usahanya itu preventif dan edukatif daripada kuratif. Karena sakit itu kan nggak mendadak ya, apalagi penyakit-penyakit kronis. Jadi kalau masyarakat kita itu punya pengetahuan yang cukup baik, ya, dengan sendirinya
angka kesempatan hidup juga makin lebih baik. Jadi ya disitulah mungkin ya dasarnya. Bukannya saya nggak butuh uang juga ya, tapi ya mungkin ya jalannya seperti itu sampai akhirnya yang saya coba tanamkan sama anak-anak ini juga itu adalah peduli sama kesehatannya dan cara hidupnya sejak dini. Walaupun itu agak sulit karena mengingat dukungan dari masyarakat dan pengetahuan mereka dan orang-orang yang mau menyebarkan semangat itu pun terbatas ya, seperti itu. Jadi ya kalau kita lihat di negara-negara maju itu akses ke kesehatan memang oke, tapi mereka lebih peduli dengan kehidupan, cara gaya hidup, sehingga ya angka sakit dan angka kematiannya dan angka hidupnya itu lebih tinggi. Kalau kita kan di sini rata-rata 60 ya, 50, 60. Kalau mereka kenapa bisa 80, 90? Bukan karena Tuhan pilih kasih, tapi karena memang gaya hidup yang berbeda. Nah, untuk masyarakat pemulung seperti ini, mereka itu kan nggak ada knowledge, ya. Di samping itu sekarang yang mereka dapat itu infonya itu dari sosial media, dimana di situ pun nilai pendidikannya itu nggak banyak dan tidak menarik untuk mereka lihat. Kan yang lebih menarik yang ya kita tahu sendiri lah ya, yang gosip-gosip, yang memberi harapan-harapan kosong yang seperti itu. Jadi ya itulah asal mulanya kenapa saya lebih tertarik seperti itu, dan itu juga nggak mudah gitu. Saya dengan Nurida Rahmanila, saya mengajar di kelas 3. Awal mula saya berada di sekolah kami itu pada saat saya kelas 3 SD. Jadi kebetulan orang tua saya transmigran juga, dan ceritanya sih mau jenguk kakak ya ke Jakarta, terus tiba-tiba oh ya udah ikut aja. Saya pikir sebentar, ternyata keterusan nih sampai saya tidak bisa sekolah. Sempat 1 tahun lah nggak sekolah, terus ada temen juga yang nawarin, kamu mau sekolah nggak? Wah, saya bilang saya nggak bawa dokumen, raport saya nggak ada gitu, jadi gimana gitu. Ada kok sekolah yang gratis, terus juga nggak perlu dokumen lengkap, yang penting ada kartu keluarga deh gitu kan. Oh ya udah, akhirnya saya coba, saya daftar sendiri, diterima, dan alhamdulillah banyak sekali yang saya dapatkan di sekolah kami ini. Tahun 2005, lebih tepatnya saya hanya ingin mereka itu keluar dari zona mereka. Artinya saya selalu berpikir semua orang memiliki hak yang sama, hanya saja berani atau tidak. Nah, saya berharap sekali sama anak-anak ini bahwa kamu bisa loh, kamu bisa sukses loh. Lihat nih, Bu Ida juga bisa kok gitu. Bu Ida udah nggak tidur di lapak lagi, Bu Ida nggak nyari lagi gitu kan. Orang tua Bu Ida juga udah nggak pernah nyari lagi, nggak pernah mulung lagi gitu. Ayo kamu bisa gitu. Lebih tepatnya saya menanamkan pola pikir baru yang harus mereka, kamu bisa gitu.